Pertama-tama yang kita hormati sahibul hajat, keluarga besar daripada yang kita haulkan, terutama almarhum Bapak Haji Harun bin Haji Ali. Harun bin Haji Adi, dan juga nama-nama lain yang telah kita hadiahkan, yang kita haulkan pada hari ini. Semoga keluarga besar beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang telah mendahului kita pun tetap berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, wa akhusu bidzikri guru kita Kiai Haji Sihabuddin Ahmad, dan juga Al-Ustaz Kiai Haji Ubaidillah Ansori, dan Al-Ustaz Muhammad Nanang, Al-Ustaz Muhammad Jarkasi, dan para kiai, para alim, para guru, para ustaz yang tanpa mengurangi hormat, al-fakir, tidak menyebut satu persatu, tokoh masyarakat, dan juga dari pemerintahan, hadirin muslimin, muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita pada malam ini bersama-sama hadir, kumpul mulai dari awal kita membaca tahlil, tahmid, takbir, tasbih, dan ayat-ayat Al-Quran, yang semua itu kita hadiahkan, kita kirimkan, kita panjatkan kepada Allah agar disampaikan kepada sahibul haul, kepada yang kita haulkan. Semoga senantiasa amal mereka diterima oleh Allah dan ditingkatkan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dan senantiasa semakin diampun jika ada dosa-dosanya, dan kemudian amalnya pun semakin didekatkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu tradisi yang baik yang tidak boleh kita abaikan adalah acara atau seremonial seperti ini. Ini adalah merupakan ijtihad para ulama kita, peluang bagi kita untuk banyak melakukan hal yang bermanfaat dalam agama kita, baik berkaitan dengan kemasyarakatan, dengan ibadah dan lain-lain, urusan dunia dan urusan akhirat. Maka tidak dapat acara seperti ini dipandang dari sisi apapun, ya, satu hal yang negatif, namun semuanya adalah melahirkan kepositifan, melahirkan kebaikan, melahirkan kemanfaatan. Dan kita sebagai orang Islam bersepakat bahwa kita melakukan ini adalah kita memandangnya banyak kebaikan dan banyak manfaat. Oleh karena itu, semoga senantiasa acara seperti ini terus dapat dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya. Di negara-negara Islam lain, di Arab misalnya, sebetulnya ada cara-cara mereka untuk melakukan hal yang sama, namun budaya, tradisi yang berbeda membuat mereka melakukannya juga dengan cara yang berbeda. Namun di Nusantara ini saya merasakan bahwa banyak sekali kemudahan dari pemerintah terutama, dan juga sifat kegotong royongan umat Islam lebih tinggi dibanding di negara-negara Islam lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, haul yang kita selenggarakan adalah terutama untuk mendoakan, ya, para almarhum, ya, almarhumin, almarhumat, agar senantiasa mereka terus dekat dengan Allah, dan sehingga mereka mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah. Kedua, ini pun sebagai tempat untuk kita mengingat kematian, karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka kita
dapat meningkatkan ibadah kita, kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia semuanya seluruhnya adalah untuk kehidupan akhirat kita. Maka acara yang kita lakukan seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, di samping itu adalah sebagai doa kita kepada mereka, dan kita pun pada gilirannya memerlukan doa itu dan itu juga sebagai wasilah atau sarana untuk kita mengingat kematian. Kita duduk bersama, membacakan doa-doa, melantunkan pujian-pujian kepada Allah, bukan tempat kegembiraan, tetapi justru di sini tempat hikmah. Ya, banyak hikmah yang kita petik, banyak hikmah yang kita pelajari. Terlebih ulama kita telah membuat satu tradisi pada acara seperti ini dengan membacakan maulid, yaitu kisah Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi peringatan atau acara seperti ini adalah sah, ya, masyru', dilakukan oleh kita. Nah, maka semoga hal-hal seperti ini dapat kita pertahankan dan kemudian kita titipkan kepada generasi kita agar terus hal-hal seperti ini dapat dilakukan dan dikekalkan. Muslimin yang berbahagia, memang kita mengadakan haul adalah mengingat orang yang sudah wafat. Karena Allah berfirman bahwasanya Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Semuanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dan kematian adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk hidup, dan kita diciptakan oleh Allah mati. Maka kehidupan atau ciptaan Allah, bentuk kehidupan dan bentuk kematian atau semua alam semesta ini adalah sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Maka Allah menciptakan kita bukan dalam hidup ini, Allah menciptakan kita bukan hanya hidup yang Allah ciptakan, tetapi juga mati. Nah, dari sini kita memahami bahwa sebenarnya kita ini hidup hanya sementara, hanya sebentar. Makanya dalam akidah kita, dalam sifat 20 kita disebut hadis. Hadis itu adalah baharu dan Allah qadim. Dan kita, Allah disebut baqa dan kita adalah fana. Kalau kita ingat, sebelum kita ada di dunia ini, kita dikatakan dalam masa azal. Di zaman azali dulu. Azali disebutnya qadim. Nah, kemudian kita di sini disebutnya hadis. Kalau kita bertanya dulu kita di mana? Kita di zaman azali dulu. Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka arwah kita dulu menjawab, ya. Itu di zaman azali. Di zaman awal yang tidak berpermulaan. Sebetulnya kalau kita selusuri di situ tidak ada kita. Yang ada hanyalah catatan-catatan Allah di dalam ilmunya, di Lauhil Mahfuz misalnya, di zaman ajali, zaman yang tidak ada permulaan. Kemudian kita diturunkan ke bumi ini, dikatakan di bumi ini adalah fana dan hadis. Namun apabila kita nanti wafat, kita malah dikatakan pulang. Karena ketika mati, Allah mengajarkan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala yang punya Allah akan kembali kepada Allah. Kita pun menyebutnya telah berpulang ke rahmat Allah. Kalau pulang itu kan ke tempat
di mana kita datang. Tempat yang kita datang dalam akidah kita disebut azali. Tetapi ketika kita pulang namanya berubah disebut abadi. Nah, abadi itu sifatnya baqa. Kita di sini disebut sifatnya fana. Dan di azali qadim. Kita di sini hadis. Jadi hadis lawannya qadim dan fana lawannya baqa. Nah, maka kita diciptakan oleh Allah. Para ulama ketika membahas perkara ini secara detil, ya, diciptakannya di dalam ilmu Allah. Ada yang mendetailkannya, diciptakannya dalam bentuk sifat. Mungkin kalau kita istilahkan perbuatan kita, ketika kita mau melakukan sesuatu, mungkin kita letakkan di dalam konsep pikiran kita. Itu barangkali yang disebut di dalam ilmu Allah. Ulama memberikan istilah lauhil mahfuz. Ulama sufi memberikan istilah al-a'yanus tsabitah. Dan banyak istilah-istilah yang dibuat oleh ulama. Ada yang mengatakan itu di dalam sifat. Kemudian Allah ciptakan dalam proses perbuatan. Ya, apakah proses perbuatannya secara real yang dapat kita pikirkan? Ya, apa yang disebut di dalam pembagian takdir, pemindahan dari lauhil mahfuz ke dunia ini oleh malaikat misalnya, atau ketulisan-tulisan Allah yang ditetapkan ketika di dalam perut ibu. Banyak istilah-istilah itu. Ulama sufi menyebutnya itu dalam proses af'al perbuatan Allah, baru kemudian menjelma di dalam alam semesta ini. Maka disebut hidup di sini hadis. Hadis itu baru. Jadi kalau baru, ya, tidak ada yang lama, Pak. Ya, semua mestinya serba baru. Maka saya ada membuat ilustrasi bagaimana untuk menjelaskan baru itu. Saya membuat ilustrasi seperti proyektor yang memancarkan roll negatif ke sebuah layar. Jadi yang muncul di layar cerita film hidup itu sebetulnya adalah tampilan-tampilan klise yang baru. Al-Quran pun menyebutnya ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu dalam bahasa Arab maknanya adalah waktu terakhir. Ya. Ajal pakai alif, ajal, waktu terakhir. Maka ulama sering menyebut dengan sebutan isim fa'ilnya ajil, itu akhirat. Dan dunia disebut ajil, pakai ain. Dan dalam makna bahasa Arab ajal pakai ain itu adalah waktu yang sekarang. Jadi kita hidup ini terdiri dari jutaan sekarang. Itulah hadis. Ajal pakai ain. Jika waktu yang sekarang itu habis, maka waktu yang terakhir itu disebut ajal. Jadi kita mati itu sebabnya apapun, bukan karena sebab itu kita mati, karena intihaul ajal, habis waktunya. Jadi ajal itu adalah al-muakhkhar minal waqt, waktu yang paling terakhir. Udah, setelah itu nggak bisa lagi ditambah, nggak bisa lagi dikurangin, karena memang hidup itu hanya sekarang. Ad-dunya sa'atun. Bahkan ada ilustrasi dari hadis, ya, yang disimpulkan oleh ulama, ad-dunya zillun zail. Bayangan hilang. Ketika kita muncul, itu yang muncul adalah apa yang ada dalam ilmu Allah. Allah telah tentukan kemunculan itu di waktu itu. Dan kemunculan itu ada dalam diri kita dan kehidupan kita. Kita disuruh beribadah melalui proses kematian dan kehidupan ini, ya, melalui apa yang Allah tentukan dalam hidup kita. Untuk menyaksikan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus sikapi dengan
sabar, ridha, syukur, nerima dan lain sebagainya. Nah, maka untuk itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian mana yang bersikap beramal dengan baik ketika dia ditentukan dalam hidup yang baru ini. Maka untuk melihat kehidupan, hakikat kehidupannya yang sebentar itu, maka kita diturunkan oleh Allah wahyu, diturunkan oleh Allah syariat agama, ya, agar kita mengimaninya dan melakukan ibadah, sehingga kita dapat menyaksikan dengan anugerah Allah Ta'ala iman yang dalam, ma'rifat yang tinggi, maka dapat menyaksikan bahwa kehidupan ini sebentar, ya, bahwa kehidupan ini hanya sesaat. Itulah yang disebut hadis dan baru. Jadi logikanya, jika baru, kita tidak perlu memikirkan yang akan datang, dan tidak boleh juga menyesali yang udah-udah, atau katakanlah kita tidak sedih kepada yang sudah terjadi, dan kita tidak khawatir kepada apa yang akan terjadi dan kita belum tahu. Yang udah terjadi udah nggak ada, yang belum terjadi kita nggak tahu. Yang pasti dan real adalah yang sekarang dan hari ini. Maka jika kita punya iman yang kuat, punya kebersihan hati, punya kemakrifatan yang tinggi, punya rasa ubudiyah yang mendalam, maka kita tidak pernah memikirkan kecuali untuk hari ini. Kalau kita tidak pernah hidup di waktu yang akan datang, untuk apa kita pikirkan? Jika kita pikirkan hari ini dan kita melakukan hari ini, saat ini yang terbaik, maka kemudian apa yang kita sebut masa depan, maka selalu baik. Tapi jika hari ini kita pikirkan untuk meratapi yang lalu dan untuk mempersiapkan yang akan datang, maka hari ini tersia-sia. Dan kapan dia punya masa yang akan depan atau masa lalu yang baik disyukuri, maka kita tidak punya. Itu barangkali ulama sering mengatakan, pikirkan hanya sekarang saja. Ketika kita mikirkan masa depan, maka masa depan adalah masa-masa yang kita lakukan, buah dari masa-masa yang kita lakukan sekarang, atau natijah, atau balasan, atau akibat dari apa yang kita lakukan sekarang, ya. Itu barangkali makna hadis, makna ajil. Ulama telah memberikan istilah ajil di dunia ini. Ajil maknanya sekarang, bahkan berubah menjadi tergesa-gesa, ya, disebut ajalah, al-mustajal, mustajil. Nah, oleh karena itu perlu kita mengisi waktu setiap saat dengan taat, dengan zikir, agar waktu yang kita lewati itu semuanya berisi kehidupan yang bermanfaat, yang berguna. Bahkan satu hal lagi, bahwa hari akhirat, surga yang kita lakukan adalah waktu-waktu di dunia ini yang kita isi dengan kebaikan. Adalah kita sedang membangun surga. Maka marilah kita bangun surga kita seindah-indahnya, sebaik-baiknya, dengan tulisan-tulisan waktu-waktu yang kita lalui di dalam dunia ini. Karena hidup ini diciptakan untuk beribadah. Artinya apapun yang Allah anugerahkan dalam hidup kita itu yang terbaik. Dan apapun yang kita lakukan dari perintah Allah, kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ubudiyah dan makna ibadah yang sebenarnya. Muslimin muslimat yang berbahagia, yang paling terakhir, bahwa ketika kita merayakan haul, tentunya
selain tujuan-tujuan lain, tujuan yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengambil yang baik dari orang yang sudah meninggal. Ya, karena ada ulama yang mengatakan man arada an yaqtadiya falyaqtadi biman qad mat. Gitu. Barang siapa yang ingin berkudwah, berteladan, maka berteladanlah kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnatu. Karena yang masih hidup belum aman dari ujian-ujian. Ya. Dia terus diuji. Belum dapat kita teladani secara sempurna. Tetapi yang sudah mati sudah selesai. Yang baik yang dilakukan adalah baik dan penuh hikmah, dan itu kita teladani. Tidak berarti bahwa kita tidak meneladani kepada yang hidup. Ini satu sisi pandangan bahwa kematian bagi umat Islam, bagi kita adalah kebaikan, baik untuk yang hidup dan untuk yang ditinggalkan. Ada sisi yang baik-baik yang kita ambil, karena kita ibadah, memandang sesuatu dari Allah, dan kita melakukannya karena Allah. Bahkan kita juga perlu daya dan kekuatan Allah untuk melakukannya. Itu adalah akidah. Nah, oleh karena itu kita hanya mengambil yang baik-baik, jangankan kepada yang dari yang hidup, dari yang mati pun kita mengambil yang baik-baik. Kita dilarang untuk membicarakan orang yang sudah wafat yang buruk-buruk. Ya. Maka kita disuruh menyebutkan yang baik-baik. Nabi menyuruhnya kita, ya, berbuat baiklah kepada orang yang sudah mati, dan sebutlah kebaikan-kebaikannya. Karena apa? Karena banyak teladan, pelajaran yang kita pelajari. Bahkan kepada yang hidup pun demikian. Karena kebaikan itu asalnya dari Allah, dan kebaikan itu asalnya dari agama kita. Dari manapun kita mendapatkannya, ya, maka asalnya adalah dari agama Islam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan itu adalah asal dari kehidupan ini. Mungkin para filsafat barat mengatakan bahwa manusia, ya, asalnya buruk sifatnya. Tidak. Kita mengatakan asalnya baik. Kita terdiri daripada dua tubuh, dua unsur. Ruh, dikatakan ruh itu memiliki sifat yang baik-baik, fitrah. sifat azali, sifat yang udah dari sononya. Sebetulnya tubuh kita pun memiliki sifat fitrah yang baik-baik. Cuman bedanya tubuh kita, jasad, memiliki sifat yang baik-baik untuk memelihara diri kita sendiri, ya, dan tidak mampu kita memelihara orang lain dengan sifat-sifat baik yang ada dalam tubuh ini. Dan sifat-sifat baik yang ada dalam ruh, ya, itu adalah sifat-sifat untuk memelihara, mencintai, menjaga orang selain diri kita. Oleh karena itu tidak dapat sifat manusia itu dihilangkan, ya, hanya bagaimana menjadikan sifat rohani dominan dari sifat fisik. Karena sifat fisik baik, tapi dari sisi individual, egoistik. Baru kemudian kita disuruh ukhuwah Islamiyah, artinya uswah imaniyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ruhiyah, ukhuwah dengan sifat-sifat mulia, akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan inilah ibadah, ya, yang sangat tinggi, yang sangat besar apabila kita melakukan kebaikan kepada sesama. Maka jika kita melihat kebaikan apapun dari manapun, asalnya dari agama kita, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sama umat Islam,
kita mesti mencontoh yang baik-baik. Adapun keburukan itu mungkin ujian untuk yang bersangkutan dan pelajaran bagi kita. Kita tidak perlu ikut campur, karena keburukan, dosa adalah hikmah ya, untuk yang bersangkutan dan untuk kita, bukan untuk kita hinakan, bukan untuk, bahkan jika ada ulama pun yang dia tidak mengamalkan ilmunya, ambil ilmunya, kita amalkan, karena ilmunya bukan ilmu dia tetapi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah yang sebenar-benarnya. Maka haul yang kita selenggarakan pun untuk mengenang yang baik-baik dan mengambil pelajarannya dari apa yang dipandang kurang baik. Namun standar kebaikan dan keburukan itu adalah agama. Bapak-bapak dan sekalian, bahwa baik buruk ada dua tempat. Satu dalam syariat agama, dan itu untuk kehidupan rohani kita, hudan, hidayah ruhiyah. Yang kedua baik buruk secara tabiat, karakter, sifat dari tubuh ini. Agama mengatakan ibadah yang dilakukan bukan untuk Allah, untuk diri kita, buruk. Maka dikatakan sifat buruk itu sifat diri, disebut nafsu. Padahal itu ciptaan Allah. Dan itu penting kita memiliki sifat-sifat itu untuk menjaga kehidupan kita. Oleh karena itu Allah hidupkan kita di sini dengan hidup yang sementara, lalu Allah berikan agama ya untuk bekal ibadah, karena kita diciptakan hidup dan mati ini untuk beribadah. Dan Allah turunkan syariatnya sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru sekalian, itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, karena sebetulnya masih demam dan batuk-batuk. Ngomong ditahan ini, kalau ngomong terus batuk. Jadi minta maaf atas perhatiannya dan kurang lebihnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa-apa yang telah Al-Fakir sampaikan tentang Al-Quran, tentang hadis, dan apa yang Al-Fakir sampaikan tidaklah dari diri sendiri, melainkan semua dari ulama. Allah mudahkan kita untuk memahaminya, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Aku li qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سوى